wabarakatuh, pemirsa Oksigen. Kita kembali lagi dalam acara Tausiah Harian Ramadan bersama saya Putri Lianti dan Ustadz Kafi. Dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai penyebab terhalangnya rezeki di dalam rumah. Oke, kalau gitu Ustadz, langsung saja tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oksigen TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pada hari ini kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bicara tentang penghalang rizki, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan rizki kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Namun ada beberapa rizki yang ternyata bisa menjadi seret gitu, ibaratnya kalau bahasa kitanya ya, mandet, terhalang lantaran ada hal-hal sesuatu yang bisa menyebabkan itu. Yang pertama adalah dosa. Dosa itu bisa menyebabkan seseorang terhalangnya rizki. Dan ini Masya Allah, ya, ini bisa kita rasakan di setiap kita semua. Ya, kalau ada orang yang ternyata dia senantiasa berbuat maksiat, ya, tapi ternyata dia masih ada rizkinya, hati-hati, ya, itu bisa jadi istidraj. Ya, Allah ulur dia dengan kenikmatan-kenikmatan dunia sehingga dia makin lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalkan ya kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mudah-mudahan ya, tapi ini rizki lagi hanya cukup untuk hari ini, belum nambah lagi nih. Ya, bisa jadi ada dosa-dosa baik kecil maupun besar yang kita lakukan sehingga rizki itu tidak langsung banyak diberikan kepada kita. Oleh karena itu, lakukanlah setiap amal kita ketika kita bekerja, mencari apapun itu, ya, rizki yang halal, menafahi keluarga dan lain sebagainya, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk akhirat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harsihi. Barang siapa yang dia menanam untuk akhirat, maka kata Allah, Allah akan tambahkan di akhirat. Ya, di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Mungkin di dunianya kadarnya 50%. Bisa jadi nanti di akhirat bisa jadi 1000%. Karena Allah tidak akan menzalimi hambanya. Bisa jadi ada yang sudah Allah berikan di sini 90%, namun di akhiratnya dia hanya dapat 10%. Karena tadi nilai ikhlasnya, ya, nilai akhiratnya itu lebih sedikit ketimbang dunia. Ya, terusan ayatnya, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa yang dia menanam untuk akhirat, atau mohon maaf untuk dunia, maka Allah akan kasih tanpa terkecuali. Mau dia rasnya mohon maaf suku ini, suku itu, suku A, B, C, ya, kemudian dia agamanya A, B, C, ya, selagi dia berikhtiar, berusaha, Allah akan berikan rezeki. Tidak ada dikurang-kurangi. Allah sayang kepada seluruh makhluknya. Tapi ingat, wa malahu fil akhirati min nasib. Tidak ada bagian untuknya nanti di akhirat. Kita yang beriman kepada Allah, ya, tak kalah percaya bahwa nanti di akhirat ada hari pembalasan yang lebih jauh nikmat di dunia ini, kita insya Allah pasti akan mendapatkan nikmat itu. Karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, berusaha kita untuk jauhi, ya, maksiat kepada Allah, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidur. Sering-sering tidur, khususnya di waktu, ya, ba'da subuh. Ya, di waktu subuh. Padahal Nabi udah doain kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku ini, ya, pada waktu bukur, pagi harinya. Ya, maka orang yang sering tidur sehabis subuh, coba, ya, kita biasakan lagi nih. Ya, kita, ya, apa aja kita lakukan. Mungkin ya kita belum berangkat bekerja, tapi apa aja kita lakuin. Mungkin kita bisa habis sholat subuh kita baca Quran, mungkin kita bisa bersih-bersih, nyapu, ya, rumah, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain. Intinya jangan tidur. Ketika kita sudah berusaha untuk membiasakan diri kita untuk tidak tidur subuh, insya Allah rasakan sendiri nikmatnya, bahwa nanti Allah akan berikan rezeki dan memudahkan urusan kita semua. Sebenarnya masih banyak lagi faktor-faktor yang lainnya. Dalam ta'lim itu ada 35 faktor. Jadi kalau di sini
Terbatas. waktunya, tapi insya Allah nanti di lain waktu kita akan bahas di Oksigen TV. Deh. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Nah pemirsa Oksigen, seperti biasa setelah ini kita akan ada tanya jawab bersama dengan Ustadz Kafi. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Tausiah Harian Ramadan. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam Tausiah Harian Ramadan. Oke Ustadz, tadi kan sudah disampaikan mengenai penyebab terhalangnya rezeki. Sekarang kita ke pertanyaan nih dari pemirsa Oksigen di rumah. Pertanyaan yang pertama, apakah rezeki bisa terhalang karena kurang mendapatkan dukungan dari istri? Oh, Masya Allah ya. Masya Allah. Baik, pemirsa Oksigen ID yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah rizki bisa terhalang karena kurang mendapatkan dukungan kurang dari mendapat istri. dukungan dari istri? Nah, jawabannya bisa. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran suami istri itu menjadi satu kesatuan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, seperti pakaian. Nah, tak kala suaminya ini Masya Allah sudah benar orangnya nih ya, soleh ya, tapi istrinya mohon maaf ya, istilahnya tidak mendukung kesolehan daripada suaminya ya, suaminya rajin sholat, istrinya malas-malesan, atau sebaliknya ya, istrinya rajin ya berdoa tapi suaminya malas-malesan. Yang lain mohon maaf ya, sudah jam 7 itu sudah ada di mana, dia jam 7 masih gitu, masih tidur. Ya artinya tidak ada dukungan dari istri seperti membangunkan untuk ibadah, memberikan motivasi untuk bekerja, itu bisa berpengaruh terhadap terhalangnya rizki. Kenapa? Karena istri berperan penting dalam kesuksesan suami. Tidak ada orang lelaki yang sukses itu pasti di situ ada peran penting istri di dalamnya. Pasti Masya ada Allah. doa dari istri. Pasti ada doa dari istri. Pasti itu yang hebat itu istrinya. Iya. Masya Allah. Jadi ini berbanggalah wahai kaum wanita ya, semangat untuk menjadi istri yang salehah. Masya Allah. Insya Allah. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Jika suami sudah tidak memiliki istri, namun anaknya tidak mendukung ayahnya untuk mencari rezeki, apakah juga faktor terhalangnya rezeki? Ya, ini sekarang turun ke anaknya. Iya. Anak tidak mendukung ayahnya, ya ini sudah tidak ada ibunya ya. Kalau misalkan seorang ayah tidak mendidik anaknya dengan baik, itu bisa menjadi faktor terhalangnya rezeki. Kenapa? Karena kewajiban seorang ayah, orang tua adalah mendidik anaknya untuk menjadi baik. Kenal dengan Allah, ya berusaha untuk menjadi rajin, tidak malas-malasan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan ini sang ayah sibuk kerja, tanpa ya memberitahu, mendidik anaknya dengan baik, itu bisa menjadi penghalang rizki. Kenapa? Ini bisa jadi anaknya itu lepas kontrol. Sehingga yang terjadi ini anak bisa jadi kekurangan kasih sayang, menjadi nakal dan lain sebagainya, ya dia mabok-mabokan, narkoba. Yang sulit siapa? Pasti orang tuanya. Ayahnya yang mencari uang, siang malam nggak pulang-pulang gitu kan, tapi anaknya ngelantung-lantung ya, sampai mohon maaf ya ditangkap dan lain sebagainya. Nanti yang seperti itu kan yang repot adalah orang tua. Tadinya uang itu dipakai bisa untuk ibadah haji dan umroh dan lain sebagainya, ternyata malah dipakai untuk hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan, seperti anak yang ini kaula muda menjenggat kontainer ya. Ya, itu di jalan raya itu kan namanya menjemput ajal. Ya bukan ajal menjemput, tapi dia yang menjemput ajal gitu. Itu namanya nyari penyakit ya. Itu kasihan nanti orang tuanya. Jadi didiklah anak kita ya sebaik mungkin sehingga insya Allah rizki akan datang kepada kita. Jadi jangan salah didik anak. Jangan salah didik anak. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Seringkali kita terjadi nih Ustadz dalam membersihkan rumah kurang bersih. Apakah juga penyebab terhalangnya rezeki juga itu? Oh baik. Ini kotornya rumah ya. Iya. Ya baik. Ada dua di sini kurang bersihnya itu. Oke. Yang pertama dalam hal fisik, yang kedua dalam hal batin. Fisik adalah ketika memang bentuknya kotor. Malaikat saja di zaman Rasul tidak mau masuk ya rumah seseorang lantaran di dalamnya itu ya ada bekas kotoran anjing.
ya, atau ada anjingnya, atau ada lukisan yang berbau syirik, itu malaikat nggak bakal mau. Bagaimana mau didoakan malaikat? Ya, ini justru rumah yang kotor itu menjadi sarang setan ya. Pokoknya auranya sudah negatif. Yang kedua, ini adalah mohon maaf ya, kurang bersih dalam segi batin. Rumahnya bersih, kinclong, mewah semuanya, tapi hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, rumah itu pun bisa menjadi penghalang rizki. Maka kita nih sebagai umat muslim, ayo kita jadikan rumah ini baiti jannati, ya, sebagai surga. Jadi fisiknya indah, tapi dalamnya juga indah. Anak istri semua rajin sholat, ya, taat ibadah sama orang tua dan lain sebagainya sama Allah. Jadi tambah cakep insya Allah, mudah-mudahan. Oke Ustadz, kita tahan dulu untuk menjawab pertanyaan pemirsa Oksigen di rumah nih. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Tausiah Harian Ramadan. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam acara Tausiah Harian Ramadan. Oke Ustadz, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, aku ada tips and trik cara mendapatkan rezeki yang berlimpah. Oke, kita langsung saja lihat cuplikannya berikut ini. Tips and trik cara mendapat rezeki yang berlimpah. Pertama, selalu utamakan mencari rezeki yang halal, karena dari rezeki yang halal membuat hati kita tentram dan penuh berkah. Kedua, sering-sering berkunjung ke sanak saudara, karena silaturahmi akan melancarkan rezeki bagi setiap umat yang menjalankannya. Ketiga, bertaubat dari segala perbuatan dosa. Jauhkan diri dari perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saatnya mendekatkan dan selalu berikhtiar kepadanya. Jika kita bertaubat, maka pintu rezeki pun dapat terbuka lebar. Keempat, segera tunaikan zakat dan sedekah. Dalam surat Al-An'am ayat 160, barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya 10 kali lipat amalnya. Semakin kita banyak bersedekah, maka makin banyak juga rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kelima, mensyukuri segala nikmat. Kita hendaknya senantiasa mensyukuri nikmat dan rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kenikmatan yang diberikan olehnya sangat berarti dan kita wajib mensyukurinya. Nah, itu tadi tips and trik cara mendapatkan rezeki yang berlimpah. Oke Ustadz, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dalam Islam ada nggak sih cara untuk menyangkal segala kesialan dari berbagai keburukan sehingga rumah itu membawa rezeki bagi penghuninya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, hiasi rumah kita itu dengan kalimat-kalimat thayyibah atau dengan ritual-ritual ibadah yang disyariatkan oleh Islam, seperti baca Quran, kemudian sholat, ya, dan lain sebagainya. Karena rumah itu jangan seperti kuburan, ya, sepi gitu ya, nggak ada kegiatan ibadah di situ, nggak ada kegiatan pendidikan. Orang tua dan anak di situ ada batas, terserah anaknya mau ngapain, ya, orang tuanya mau ngapain bebas gitu. Anaknya nggak ditegur untuk sholat. Jadi biasakanlah itu, ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, di dalam rumah kita. Kemudian yang kedua, jangan lupa juga kita membersihkan rumah kita. Kenapa? Karena bersih itu adalah bagian dari keindahan dan adanya unsur positif ketika kita bertempat atau berdiam, tidur, tinggal di tempat atau rumah yang bersih. Karena rasanya tuh semangat, ya kan. Tapi kalau kumuh, jelek, wah itu, aduh, udah apa namanya kalau bahasa sekarangnya itu? Mager. Ilfil. Apa tuh ilfil? Ilfil itu apa ya? Ilfil jijik gitu ya. Ya mungkin ilfil bisa jadi itu ya. Iya. Ya mungkin ilfil gitu ya. Seperti kita datang ke tempat makan, ya, tempat makannya kurang higienis. Ya kira-kira ya seperti itulah. Gitu. Nah, yang ketiga, hindarilah ya hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam, ya. Karena itu sangat berpengaruh, ya. Memang kita ini banyak hidup di wilayah yang memang Masya Allah ya, padat penduduk dan lain sebagainya, tapi kita yakin Insya Allah Allah akan memberikan rizki kita, ya,
baik di dunia maupun di akhirat selagi kita mau berusaha ya, dan juga kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting banget nih untuk menjaga kebersihan ya Betul. Ustadz. Oke. Selanjutnya, bagaimana jika di rumah mempunyai pajangan foto? Apakah juga membuat penghalang rezeki masuk, Ustadz? Iya, baik. Ini ada beberapa pendapat ulama mengenai tentang pajangan foto. Tapi saya simpulkan begini. Foto itu tergantung kepada fungsinya. Memang pada awalnya di zaman Rasulullah SAW itu banyak orang yang dia memajang foto atau memajang sesuatu itu berpotensi menimbulkan kesyirikan. Hal apa dulu nih? Ya, jangan bukan hanya foto. Ya, kita menganggap mohon maaf gantungan bambu kuning, ya kemudian ditaruh di depan pintu atau ditaruh di apa, dan kita anggap bahwa itu adalah sebagai pelindung kita, itu pun dilarang. Mengapa? Karena berpotensi mengandung kesyirikan. Nah, bagi kita yang memang ya istilahnya takut akan hal itu, sebaiknya kita tidak gunakan itu. Tapi kalau misalkan foto-fotonya itu, contoh misalkan foto wisuda sebagai kenangan kita gitu, itu nggak jadi masalah. Kenapa? Asalkan tadi tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Termasuk ayat Al-Quran. Ya, kalau kita misalkan berpegang teguh bahwa di sini ada ayat Al-Quran, kan biasanya ada tuh ditempel di dinding, ditempel di pintu sebagai penglaris rizki atau di toko dan lain sebagainya, itu sudah ada unsur syirik. Ya, maka hendaklah kita hindari, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya itu hanya sebagai kenangan, sebagai ingatan. Tapi tidak salah juga kalau misalkan kita pajang seperti itu. Kenapa? Untuk kenangan kita. Oh, dulu ini foto kakek. Oh, ini dulu foto ibu, ayah dan lain sebagainya. Nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Tapi yang masalah ketika foto itu atau benda apapun ya berpotensi menyebabkan kesyirikan, itu yang dilarang. Apapun itu bentuknya. Jadi kita hindari tuh cincin batu. Ya biasanya, atau jam gelang. Ah, itu semuanya. Itu kalau misalkan kita percaya, pokoknya kalau yang pakai cincin batu ini semua wanita takluk. Wah, itu udah syirik itu. Ya udah syirik. Makanya kita hindari, kita buang jauh-jauh, ya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Baik, pemirsa Oksigen, itu adalah pembahasan kita hari ini mengenai penyebab terhalangnya rezeki. Oke, berhubung sudah mendekati waktu berbuka puasa, saya Putri Yulianti dan Ustadz Kafi pamit undur diri. Sampai jumpa di Tausiah Harian Ramadan di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Oksigen.id.